pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, serta seluruh rekan-rekan sejawat yang saya hormati. Pada kesempatan siang hari ini, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah maka kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini, yaitu dalam kegiatan aksi nyata penerapan pemahaman tentang diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, adapun susunan acara yang akan kita lakukan yaitu yang pertama doa, yang kedua kata sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga adalah pemaparan aksi nyata dari calon guru penggerak, dan yang keempat adalah sesi tanya jawab. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara ini dengan kegiatan yang pertama, yaitu doa. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Amin. Doa selesai. Semoga dengan doa-doa yang kita panjatkan tadi, acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga kita dapat menjadi guru yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah kita. Amin. Yang kedua yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita segala diberi nikmat keselamatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi menjelang siang ini, yaitu dalam rangka penerapan diseminasi budaya positif. Terus sekali lagi, Penerapan diseminasi budaya positif. penerapan dan diseminasi budaya positif. Untuk itu, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita ikuti dengan seksama, kita perhatikan agar kita bisa kita laksanakan nanti di kelas kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Kita ke acara selanjutnya, yaitu aksi nyata penerapan dan pemahaman tentang budaya positif, diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh calon guru penggerak kita. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita pada hari ini bisa dipertemukan, yaitu berkumpul di SD Negeri 10-26-8 Kampung Damai, di mana pada hari ini saya akan menerapkan dan diseminasi budaya positif, yang mana saya berdiri di sini bukan maksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, karena saya tahu wawasan dan pengalaman Bapak Ibu lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan saya. Tetapi saya mau memaparkan apa yang telah saya dapatkan dari guru penggerak, di mana puji Tuhan
modul 1 telah selesai kami jalankan, dan di akhir modul, yaitu di modul 1 itu ada 4 sub, yaitu modul 1.1 yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan terakhir modul 1.4 yaitu budaya positif. Di mana di modul 1.4 itu kami disuruh untuk membuat diseminasi budaya positif. Nah, seperti yang kita ketahui, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dan kita juga mengetahui bahwa pendidikan itu harus menghamba pada murid, di mana pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat kemampuan anak. Dan yang terakhir, guru ibarat petani. Karena di kurikulum Merdeka inilah yang membantu kita, mengajarkan kita mengenai filosofi-filosofi Ki Hajar Dewantara yang dapat kita terapkan, yaitu mengenai budaya positif. Di mana guru ibarat petani, yaitu sekolah ibarat lahan, murid ibarat benih, dan guru ibarat petani. Di mana guru adalah sebagai petani, sekolah itu adalah lahan ataupun sawah, kemudian murid-murid itu yang jadi benih. Di mana kita seorang petani itu hanya bisa menuntut tumbuhnya benih dengan merawatnya. Contohnya kalau kita merawat padi di sawah, kita hanya bisa membasmi hama-hamanya saja, memberikan pupuk, menyemprotnya, agar bagaimana caranya usaha kita untuk membuat benih-benih itu bisa menghasilkan buah. Benar kan Bapak Ibu? Begitu juga kita. Makanya kita diibaratkan sebagai petani, agar anak-anak didik kita, yaitu itulah yang menjadi bibit generasi ke depan. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Di mana terbantunya kita, yaitu sekarang kita menjalani kurikulum Merdeka, mengajarkan bahwasannya kita tidak boleh memaksakan anak, di mana kita harus mengajar memerdekakan anak, di mana setiap anak di kurikulum Merdeka itu sudah mengajarkan kita bahwasanya anak itu memiliki bakat yang berbeda-beda. Tidak ada yang tidak pintar, semuanya pintar. Tetapi ada bakat-bakatnya tersendiri. Disitulah setiap anak itu sudah ada garis-garis putusnya. Nah, tugas kita sebagai guru lah yang menebalkan garis-garis putus itu agar menjadi garis yang tebal. Itulah tugas kita. Nah, apa itu budaya positif? Kalau menurut Bapak Ibu, kalau sudah dikatakan budaya positif, berarti yang dikatakan budaya positif itu adalah apa? Iya, hal-hal yang baik yang sering kita lakukan itu adalah budaya positif yang sering kita lakukan. Sebenarnya kita sudah melakukannya, tetapi kita belum mengetahui bahwasanya itu masuk ke kategori budaya positif. Disinilah tugas kami untuk menerangkan mengenai budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau dikatakan harus ada kerjasama di antara warga sekolah, baik itu kepala sekolah, baik guru, penjaga sekolah, ataupun murid.
mana kita harus membiasakan biasa-biasa positif, kegiatan-kegiatan positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana kita sudah mengetahui ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis, di mana kita membentuk anak menjadi yang lebih baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Adapun konsep dasar modul 1.4 yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ketiga nilai-nilai dan kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol, ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Di mana pekerjaan rumah itu kita mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan pengingat bagi kita yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana pemimpin kita harus menjadi pemimpin pembelajaran. Next, kita masuk ke poin pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol, di mana pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya di masa depan nanti, di mana tadi sudah saya katakan bahwasanya anak-anak didik kita memiliki bakat dan minat dan serta cara belajar yang berbeda, di mana ada yang pintar matematika. Pembelajaran itu ada 3 bagian ya cara mengajarkannya, yaitu ada cara tangkapnya si anak mengenai kalau dia audiens, video baru, visual, dan kinestetik. Di mana kalau dia bisa, anak itu hanya dengan mendengarkan dia langsung sudah bisa paham dengan materi tersebut. Ada yang melihat, yaitu melihat dari video pembelajaran. Nah, kalau dia visual berarti dia sudah merangkap. Di mana anak yang hanya bisa audiens, dia hanya bisa mendengarkan, dia di visual itu dia juga bisa, di mana dia bisa melihat dan mendengarkan. Kemudian kinestetik itu dia melihat nyata. Misalnya contohnya rumput. Dia tidak bisa menangkap, berpikir bagaimana itu rumput itu ya, hanya melihat gambar dia belum mengerti, tapi dia harus tunjukkan langsung nyatanya. Di mana kita harus membuat pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan bakat-bakat peserta didik. Next. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ilusi guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Adapun ilusi guru mengontrol murid, yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kemudian di posisi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu pada saat penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku
adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, di mana dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Next, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, yaitu menurut Stifel, Princeton Leaders 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, pada stimulus respon seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat berubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah diri dia sendiri, bukan orang lain. Contohnya, terkadang kita itu mau mengajarkan si anak, dia harus pintar matematika, harus tahu dia matematika, tapi dasarnya dia tidak mau, dia tidak suka dengan matematika itu, tidak akan bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Karena apa? Posisi kontrol yang mengontrol dirinya itu adalah diri dia. Tidak bisa seusaha apapun kita untuk mengajarkannya mengenai matematika tersebut, tapi kalau diri dia tidak menerimanya, itu tidak akan bisa. Next. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus respon ini ada realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, di teori kontrolnya itu realitas kebutuhan itu kita berbeda. Kemudian di stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama, tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon itu ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Dan di orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tetapi di teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di stimulus respon adanya model berpikir menang ataupun kalah, tetapi di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi antara stimulus respon dengan teori kontrol itu berbeda jauh, bertolak belakang. Next. Nah, yang kedua itu adalah disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan.
Dan yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa menunggu perintah dari orang lain. Di mana sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memilih disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan, yaitu di universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di mana terlebih dahulu kita sebagai seorang pendidik itu harus kita bentuk dulu disiplin pada diri peserta didik. Kalau tidak ada kata disiplin, maka tidak akan terwujudnya nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki tidak ada motivasi intrinsik bukan intrinsik. Nah, next. Yang ketiga, poin yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang disepakati bersama atau lintas suku bangsa, bahasa, agama maupun latar belakang, di mana profil pelajar Pancasila yang akan dipenuhi yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, Ibu Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, kemudian percaya diri dan komitmen. Itulah yang akan terjadi. Kemudian yang akan terjadi di situ yaitu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercayai, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Disitulah nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita bentuk pada peserta didik kita. Next. Nah, kita ice breaking dulu ya. Coba kita di sini ice breakingnya untuk menebak gambar. Nah, menurut Bapak Ibu dari gambar ini apa yang dikatakan? Jambu. Apa? Jambu. Jambu, benar atau salah? Siapa yang bilang jambu? Oke, yang lain ada lagi? Jam sama bu. Coba, ini adalah jam, ini bu, ini adalah batu, berarti adalah jambu batu. Berarti kurang konsentrasi Bapak Ibu yang lelah ya Bu ya. Nah, next, coba gambar. Jangan dulu di next ya Bu, moderator. Ini Besar kalau gambarnya dan nampak. Coba dari gambarnya apa ini? Sapi rusak. Hah? Sapi rusak. Kuburan. Sapi rusak? Kuburan. Kuburan rusak. Itu kuburan. Coba. Ini ada kuburan, tapi ini ada diganti dengan a. Ini gambar apa Bapak Ibu? Rusak. Coba ditebak. Konsentrasi. Batu. Apa? Batu nih. Kurasa. Ini adalah gambar apa Bapak Ibu? Rusa. U-nya itu kita rubah menjadi Bapak ini dulu. Iya. Coba U mati rasa. Ini ada kuburan. Kalau saya mati, ini rusak menjadi rasa. Mati rasa. Masih ada lagi Bu? Nah, ini coba. Lebah. A jadi I, T jadi T-nya dihapus ya. Jadi apa? Ayo coba. Lebih. Itu apa? X. Itu ya Ini gambar apa Bapak Ibu? buku. Ini gambar apa? Batik.
T-nya dihapus. Jadi apa? Lebih baik. Coba next Bu. Lebih baik. Ada lagi Bu? Ada lagi Bu? Tidak ada. Berarti udah ada lebih konsentrasi Bapak Ibu. Nah, kita langsung ya masuk ke poin yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, di mana semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya, kita pasti setiap manusia itu memiliki keinginan yang masing-masing. Ya kan Bapak Ibu? Keinginan masing kita udah terpenuhi satu keinginan, tapi kita pengen juga keinginan yang lain. Nah, begitu juga peserta didik kita. Terkadang mereka itu bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, di mana kegagalan itu dikarenakan apa? Yaitu gagalnya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya apa? Kebutuhan dasar mereka seperti dia pengen jajan tapi gak ada uangnya, yaitu kebutuhan apa? Bertahan hidup. Kemudian apa lagi? Dia bandel, ribut di dalam kelas. Karena apa? Dia pengen mendapatkan kebutuhan dasar mereka, yaitu apa? Kurangnya kasih sayang. Jadi si anak itu bukan karena bandelnya, tetapi karena dia membutuhkan kebutuhan dasar yang belum dipenuhinya. Mungkin dia kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya di rumah. Terkadang di sekolah melendot sama gurunya. Karena apa? Pengen disayang dia. Tanpa kita sadari, berarti tingkah laku si anak itu bahwa menunjukkan dia membutuhkan sesuatu. Tetapi kita, disinilah tugas kita sebagai seorang pendidik itu harus peka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar murid kita. Next. Nah, di sini murid kita melakukan suatu tindakan indisipliner, bisa saja karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi, sehingga mereka berusaha mencari cara agar bisa terpenuhi. Yaitu kebutuhan tersebut dibagi menjadi 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang, murid ingin diterima dan dihargai, yang ketiga kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, dan yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang kelima, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan anak merasa senang. Nah, kelima-lima inilah yang harus kita penuhi kepada peserta didik kita. Di mana kebutuhan bertahan hidup, yaitu tadi untuk menang lapar dia. Bisa, kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang. Anak itu membutuhkan kasih sayang dari kita. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Contohnya, anak itu kan terkadang kita bilang, ayo, Siano, 2 tambah 2 berapa? Saya bu, berapa nak? 5. Iya, kita kasih apresiasi. Supaya apa? Dia dihargai. Tetapi kita bilang, iya nak, bagus, udah mau pede, udah mau menjawab, udah mau dia berusaha. Harus kita memberikan apresiasi supaya ada dia merasa bahwasanya dia itu dihargai di kelas itu. Kemudian apa? Kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Tadi seperti yang kita katakan tadi. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Contohnya seperti yang tadi saya katakan, cara belajar siswa, cara belajar murid. Mungkin dia itu, Bu, aku bosan kali loh belajarnya kayak gini. Ayolah Bu, belajarnya itu sambil bermain. Makanya sekarang kan kurikulum Merdeka itu mengajarkan kita untuk belajar merdeka, belajar sambil bermain. Bisa loh Bu, kita membuat pembelajaran itu dengan cara bermain. Ya contohnya kita membuat kuis supaya anak itu tidak bosan. Kemudian bisa bermain, contohnya ayo berhadapan-hadapan peserta didik kita, yaitu misalnya pembelajaran perkalian.
termasuk dalam pembelajaran sambil bermain. Kemudian kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Next. Yang kelima adalah motivasi, yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ketiga-tiganya ini sangat berbeda. Tapi setiap masing-masing anak itu pasti ada untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Contoh, dia mengerjakan PR, tapi sebenarnya dia malas mengerjakan. Dia mengerjakan PR itu karena apa? Tadi aku dihukum sama ibu itu, dicubit aku gara-gara gak ngerjain PR. Dikerjakannya PR, berarti untuk menghindari apa Bapak Ibu? Ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, ayo siapa yang nanti mengerjakan PR, ibu kasih permen. Jadi dia, aku kerjakan PR lah supaya dapat permen. Berarti dia mengerjakan PR itu dengan motivasi apa Bapak Ibu? Yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tapi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Contoh, apabila ada guru wali kelas tidak datang, biasanya gurunya itu selalu memberikan hadiah kepada murid-muridnya. Tapi ketika gurunya itu tidak datang, digantikan sama guru yang lain. Jadi saat belajar itu dikasih tugas, dia karena nggak ada hadiah, dia nggak mau mengerjakannya. Padahal sebelumnya dia itu mengerjakan. Karena apa? Dapat imbalan. Malas lah, ibu nggak kasih kami permen ataupun jajan, katanya gitu. Berarti motivasi perilaku ini kurang baik. Mana yang baik? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu. Next. Nah, disinilah pengelompokannya. Untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu masuk ke motivasi eksternal. Berarti motivasi yang ada ditimbulkan dari orang lain. Berarti itu belum bisa menjadi suatu tingkatan yang bisa merubah peserta didik kita. Next. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, kemudian hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Inilah yang dia dikatakan dengan motivasi internal, di mana harus ada motivasi pada diri kita sendiri. Next. Yang keenam yaitu posisi kontrol seorang guru. Di mana posisi kontrol ini ada bermacam-macam, yaitu ada penghukum, ada posisi kontrol teman, Yang mana? Yang merah nih kan? Ini ada telepon nih. Lanjut ke poin yang keenam yaitu posisi kontrol seorang guru, di mana ada posisi kontrol penghukum, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Nah, di sini ada posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, patuhi hukuman saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu terakhir selesai. Contohnya dengan hukuman. Kalau anak dulu ada ya, di masa-masa dulu itu, kalau misalnya tidak mengerjakan PR, ayo hormat bendera. Itu adalah masuk ke penghukuman.
penghukum, posisi kontrol penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Ibu sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu? Seperti itu. Nah, lanjut, yaitu posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, di posisi kontrol teman ini memang posisinya itu sudah benar, tetapi ada hal positif ataupun negatif yang didapat dari posisi kontrol teman ini, di mana di posisi positifnya itu anak itu merasa lebih leluasa, lebih percaya diri jika kita mendekatkan diri kita kepada si anak. Dia akan lebih leluasa, dia menganggap bahwasanya kita itu adalah temannya, jadi tidak ada yang dirahasiai. Tetapi di posisi negatifnya yaitu apa? Kurangnya dihargai seorang guru tadi. Jadi etikanya itu tidak kelihatan. Nah, lanjut lagi ke posisi kontrol pemantau, yaitu memantau berarti mengawasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, itu di posisi kontrol pemantau. Dan yang terakhir itu posisi kontrol manajer, di mana posisi kita sebagai guru membuat sesuatu bersama murid, kesepakatan antara murid dengan guru, tidak ada rasa paksaan. Nah, itu adalah di posisi manajer. Di antara kelima kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, di mana sebagai manajer guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian di posisi manajer ini juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Next. Masuk ke poin yang ketujuh, yaitu keyakinan sekolah ataupun kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Nah, pembentukan keyakinan kelas ini memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Keyakinan kelas adalah hasil kesepakatan antara guru dan siswa. Jika dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku siswa. Dan perubahan tingkah laku ini akan mendorong terbentuknya budaya positif di kelas, yaitu keyakinan yang baik tidak hanya ditetapkan saat pembelajaran di sekolah, tetapi juga dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas ya Bapak Ibu, di mana yang ditetapkan secara sepihak atau hanya searah. Makanya tadi ada pertanyaan kenapa keyakinan kelas enggak peraturan kelas. Kalau dikatakan dengan keyakinan peraturan kelas, berarti kita sudah kita sendiri yang membuat peraturan tersebut. Jadi mau tidak mau si anak itu harus melaksanakannya, padahal dia tidak menyetujui dengan peraturan itu. Seperti janji murid, nah, itu kan adalah peraturan, bukan kesepakatan. Nah, keyakinan kelas inilah yang dikatakan dengan kesepakatan bersama antara peserta didik dengan guru. Lain halnya dengan keyakinan kelas yang disusun oleh semua pihak. Jadi itu adalah kesepakatan bermusyawarah dulu antara guru dengan murid. Apa yang mau kita sepakati? Kemudian dirincikan yang mana yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Nah, lanjut lagi, siswa dilibatkan dalam penyusunan keyakinan kelas.
Keyakinan kelas ini memuat berbagai nilai-nilai kebajikan seperti empati, tanggung jawab, sikap saling menghormati, disiplin, dan lain sebagainya. Nilai-nilai kebajikan itulah yang disepakati dan dilaksanakan oleh semua pihak dengan penuh kesadaran untuk membentuk keyakinan kelas tadi. Next. Keyakinan sekolah ataupun kelas. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan sekolah ataupun kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi kita mau membuat kesepakatan kelas itu harus ada kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian bahasanya itu harus kita membuatnya yang gampang dipahami oleh peserta didik. Next. Pembentukan keyakinan sekolah ataupun kelas. Ada tahap-tahapnya, yaitu yang pertama dia berupa pertanyaan universal yang bersifat positif. Yang kedua, tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Ketiga, dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Keempat, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi atau memberikan pendapat dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang kelima, yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, di mana pembentukan keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang bersifat positif. Jadi hal-hal yang positif yang kita ambil. Yang kedua, tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak kali. Kita pilah-pilah yang mana kesepakatan yang akan kita sepakati dan kita laksanakan. Yang ketiga, dapat diterapkan di lingkungan sekolah yang berhubungan dengan lingkungan sekolah. Kemudian keempat, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Berarti yang ada di kelas, semua siswanya itu harus aktif membuat peraturan keyakinannya masing-masing. Apa yang mau ditingkatkan, suruh peserta didik kita itu untuk menulisnya masing-masing. Kemudian yang kelima, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Masuk ke prosedur pembentukan keyakinan sekolah ataupun kelas. Prosedurnya itu apa aja? Yaitu pertama, mempersilakan warga di sekolah atau murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah ataupun di kelas. Dan yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid. Ketiga, mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Yang keempat, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Dan dilanjut dengan tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, kemudian meminta persetujuan dari warga sekolah ataupun murid, dan yang terakhir, pajang keyakinan kelas di dinding kelas. Bagikan kertas-kertas yang berwarna-warni untuk ditulis peserta didik. Masing-masing itu harus mendapatkan bagian masing-masing, ya. Nah, di sini masing-masing menuliskan keyakinan yang akan diutarakan. Nah, di sini saya suruh anak-anak kalau sudah selesai menulis ditunjukkan yang ditulis keyakinan kelasnya masing-masing. Kalau sudah selesai, jadi mereka merasa senang gitu. Kemudian saya suruh mereka lengkapkan ke papan tulis masing-masing. Maju ke depan masing-masing menuliskannya. Yang dituliskan itu ditempelkan ke papan tulis.
Terkadang kan ada peraturannya yang berbeda-beda keyakinannya. Nah, yang sama disatukan, dipilah-pilah masing-masing ya. Agar bisa kalau sudah kita pilah-pilah, kemudian kita pilih dia keyakinan kelas mana yang mau kita sepakati, yang akan kita rubah dia menjadi kalimat positif. Ini adalah tahap-tahapnya. Jadi peserta diri kita harus aktif ya Bapak Ibu. Lihat dekat rendahnya ada yang Di sini kami sudah membagikan masing-masing Peri-peri siapa? pembagiannya. Sudah kami tolak apa? Iya. Nah, kemudian udah kami sepakati tadi, kemudian kami bentuk lagi keyakinan kelasnya ini sudah kami buat menjadi kalimat-kalimat positifnya. Kemudian saya membuat supaya ada kesepakatan bersama, tulis nama masing-masing dan diberikan tanda tangannya masing-masing. Jadi mereka nanti ada pengingatnya apabila mereka itu melakukan telah layak, maka mereka harus melihat keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama. Kemudian ditempelkan ke dinding. Ini adalah keyakinan kelas 4. Oke. Next. Poin yang ke-8 yaitu segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah, yaitu guru dapat berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Next. Apa itu yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahap tadi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, di menstabilkan identitas, tahap segitiga restitusinya itu kemudian menvalidasi tindakan yang salah. Ada kata-kata kalimatnya, yaitu kamu tentu memiliki alasan mengapa melakukan seperti itu. Kemudian di menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan dalam tahapan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa murid menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Nah,
Di sini ada skenario kasus pertama, yaitu saat melaksanakan ulangan harian, Syahira berusaha untuk melihat jawaban temannya atau mencontek. Kemudian sebagai guru yang saya merasa ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Hanselo, dan akhirnya sepulang sekolah saya sebagai guru wali kelas yang mengajak Hanselo untuk berbincang. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan segitiga restitusi. Jadi di situ ada dua permasalahannya, skenarionya. Inilah situasi ketika Syahira mencontek di saat ulangan. Ini masuk ke validasi identitas, ya, menstabilkan identitas. Ini masuk ke validasi tindakan yang salah. Saya melakukan mencontek itu pasti ada alasannya. Coba ceritakan sama ibu saya alasannya. Malam saya tidak belajar. Tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Saya lagi mengaplikasikan hati dari pembelajaran. Jadi karena saya tidak belajar, akhirnya saya tidak dapat menyelesaikan soal-soal. Ya saya Saya masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Apa itu? Ini masuk ke menaikkan keyakinan kelas. Menjaga kebersihan kelas dan menghormati disiplin waktu di pelajaran. Iya, baik Sanira. Tahu nggak Sanira bahwa sikap jujur itu sangat penting dari hidup kita? Ya, kalau Sanira tahu bahwa sifat jujur itu sangat diperlukan dalam hidup kita, kira-kira apa yang harus Syahira lakukan agar Syahira tidak mencontek lagi? Karena mencontek itu adalah perbuatan yang tidak sesuai. Baik, Syahira sudah tahu apa yang harus dilakukan agar Syahira dapat mengerjakan soal dengan jujur. Baik, kapan nak Syahira mau memulai apa yang sudah Syahira lakukan? Iya, mulai hari ini ya. Nah, kalau memang mulai hari ini, saya akan memulainya, maka mulai dari hari ini juga Syahira akan menjadi yang lebih baik. Ingat nak, jadilah anak yang dapat membahagiakan orang tuanya. Kemudian mengerjakan tugas juga semuanya harus bisa. Bisa saya? Yakin? Harus bisa. Oke, tos dulu. Pasti bisa. Ya, itu di kasus yang pertama, di mana kita menggunakan posisi kontrol apa Bapak Ibu? Nah, itu adalah salah satu contoh cara kita sebagai seorang pendidik untuk mengatasi suatu permasalahan dengan menggunakan posisi kontrol manager, di mana posisi kontrol manager itu haruslah kita terapkan.
mulai dari dini supaya bisa anak itu bisa merasa bahwasanya dia itu tidak merasa dipermalukan kepada teman-temannya. Terkadang kan kita itu selalu melakukan penghukuman kepada anak, atau terkadang kita terlalu sering kalau ada terjadi suatu permasalahan kita panggil si anak itu, kita panggil dan kita selesaikan di depan teman-temannya. Jadi si anak itu merasa down, dia merasa dipermalukan, sehingga terjadinya kecil hati pada peserta didik kita. Nah, kemudian maka permasalahan itu bisa akan terulang kembali. Tidak ada penyesalan pada diri si anak. Dengan menggunakan posisi kontrol manager ini adalah salah satu yang harus kita lakukan, trik ataupun strategi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sangat-sangat manjur yang harus kita lakukan mulai dari dini, supaya ada rasa merasa bersalahnya, kemudian si anak kita pun tidak akan mengulangi kesalahan itu kembali. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah dari semua materi-materi yang telah saya sampaikan ada yang mungkin masih bertanya-tanya pada diri Bapak Ibu yang kurang paham? Saya buka sesi tanya jawab. Oke. Terima kasih buat waktu yang diberikan sesi tanya jawab. Nah, terima kasih karena kita masih sehat sampai sekarang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memaparkan edukasi dari awal sampai akhir. Kami menjadi dapat ilmu. Terima kasih untuk semuanya. Semoga sukses ke depannya. Jadi ini ada yang mau saya tanyakan tadi, saya kurang paham mengenai terakhir tadi mengenai segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di dalam kelas. Memang tadi sudah bagus, sudah detail, semua diterangkan, semuanya sudah terang. Tapi intinya saya kurang paham yang terakhir ini dalam menyelesaikan masalah di sekolah, di kelas kita terhadap siswa kita yang punya masalah dalam belajar. Tadi Ibu mengadakan penyelesaian masalah segitiga restitusi. Sudah dipaparkan itu menstabilkan identitas, validasi, dan keyakinan. Jadi mau saya tanyakan Bu, apabila segitiga restitusi sudah kita laksanakan, tetapi kesalahan itu terulang terus menerus, jadi apakah tindakan kita selanjutnya? Apakah kita tetap melanjutkan segitiga restitusi itu kembali atau ada solusi lain? Tapi menurut saya memang karena siswa yang kita hadapi itu kan berbagai latar belakang. Jadi hari ini kasus yang kita hadapi A, mungkin besok yang B, yang C berbeda lagi kasus yang dihadapi. Jadi memang kalau menurut saya segitiga restitusi ini dalam masalah ini memang sudah mantap, bagus. Ada kolaborasi antara siswa dengan murid, tidak sepihak, ada kebersamaan. Jadi kalau menurut Ibu, kalau memang terulang kembali, apakah kita lanjutkan atau tidak? Mohon penjelasannya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak buat pertanyaan dari Bu Dewi. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya Bu ya. Di SD paling sering ya Bu ya, selalu ada aja permasalahan yang terjadi. Segitiga restitusi itu kita lakukan, yaitu posisi kontrol manager yang kita lakukan. Itu adalah suatu strategi yang sangat baik yang kita bisa untuk memecahkan suatu permasalahan. Dari pertanyaan Ibu, kalau misalnya udah kita lakukan segitiga restitusi tersebut, tapi si anak itu mau ulanginya lagi suatu permasalahan itu, terus dilakukan seperti itu, apakah harus kita lanjutkan? Jawabannya Ibu, tetap harus kita lakukan, yaitu menggunakan posisi kontrol manager segitiga restitusi. Karena apa? Itulah tugas kita sebagai guru, terutama guru SD ya Bapak Ibu, harus betul-betul sabar, harus ikhlas kita menjalani, menekuni tugas-tugas kita sebagai pendidik. Kita bentuk si anak tadi, kan itu tugas kita untuk membentuk si anak, karakternya si anak masing-masing.
masing-masing. Jadi harus intinya itu kita harus sabar. Bagaimana Ibu? Ya, baik. Harus tetap kita terapkan. Intinya kuncinya itu adalah harus sabar. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya mungkin mengenai kedekatan antara guru dan siswa. Bagaimana dampak atau efek yang ditimbulkan dari kedekatan antara seorang guru dengan siswa dari hal positif maupun dari hal negatif. Itu saja. Terima kasih. Oke, dampak positif ataupun dampak negatif jika di posisi teman ya Bapak Ibu. Dampak positifnya yaitu si anak itu lebih leluasa, lebih terbuka kepada kita. Dia merasa bahwasanya kita itu adalah temannya. Jadi contohnya kalau di kelas 1 kita harus bisa membuat si anak itu nyaman. Terkadang kan apalagi di kelas 1 dan di kelas 2 ya Bapak Ibu, di kelas rendah masih terlalu gimana gitu ya, karena anak-anak itu harus lebih sabar. Kita harus bisa membujuk si anak itu, ayo nak belajar yuk, ini yuk, seperti ini. Nah, supaya apa? Kita harus mendekatkan diri kita dulu kepada si anak tersebut supaya dia merasa bahwasanya kita itu adalah mamanya. Karena apalagi anak kelas 1, kalau dia nggak nyaman di kelas itu, nggak mau belajar, nggak mau sekolah, Bapak Ibu, mintanya pulang mencari mamanya. Tapi kalau kita dekat sama si anak itu, kita buat si anak itu merasa kalau kita itu adalah mamanya. Makanya kan kita guru ini adalah sebagai orang tuanya di sekolah. Jadi kita buat si anak itu nyaman di kelas ini. Dia menganggap kalau kita itu adalah orang tuanya. Dia menganggap bahwasanya kita itu adalah temannya. Itu di posisi positifnya. Nah, dampak negatifnya itu apa Bapak Ibu? Karena inilah yang sering terjadi. Karena kita dekat sama si anak itu, apalagi yang sering di kelas 1 ya, waktu jam istirahat nanti. Ayolah Bu, ayo ke kelas kita, udah masuk, kan seperti itu. Kalau enggak, Bu, si anak pukul saya loh Bu, katanya. Ada nggak rasa jati diri kita dihormati tidak? Tidak. Terkadang mau nanti dirangkul kita, terkadang mau dipegang-pegangin rambut kita. Ya kan Bapak Ibu? Nah, itu adalah di posisi negatifnya, dampak negatif dengan posisi kontrol kita sebagai teman. Gitu ya Bapak Ibu, bagaimana Bu? Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Pas. Oke, sekian pemaparan dari saya, yaitu mengenai budaya positif. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita dan dapat kita terapkan budaya positif di sekolah kita. Mari kita sama-sama bekerja, berkolaborasi sebagai guru di sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Sekian dan terima kasih.